Bidadari, chapter 80. Dua fokus berbeda. Aku yakin sekali ini adalah proyek yang sangat menguntungkan banget, sayang. Kita tidak boleh telat dan tidak boleh membiarkan Tommy menunggu kita terlalu lama. Sembari menaiki tangga, kata-kata itu terurai dari wanita yang kini masih menggandeng tangan Reiko meninggalkan Aida di lantai dasar. Brigita memegang lengannya begitu erat sambil berceloteh tentang sebuah proyek yang memang memberikan pengharapan besar padanya. Aku yakin sekali kita bisa untung besar di sini. Benar-benar bikin gak sabar. Brigita terus bicara di saat seorang sampingnya masih diam. Tak menyanggah atau komentar. Tapi entahlah apa pikirannya juga mendengarkan apa yang dikatakan wanita itu. Dia menyelamatkanku lagi. Ya, Reiko memikirkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat dirinya merasa tak enak. Apa alasannya dia melakukan itu? Reiko mencoba berpikir. Semua ucapan Aida mempengaruhinya hingga sulit konsentrasi. Sayang. Iya. Baru tersadarlah Reiko. Dia sudah ada di dalam kamar. Kamu mikirin apa sih? Udah tadi malam loh kayak gak konsen. Oh iya, maafkan aku Bi. Kamu dengar gak sih yang aku katakan dari tadi? Gemas Brigita. Dia menunjukkan emosi di wajahnya. Sampai tentu saja ini sudah tak dilihat Aida. Mereka sudah di dalam kamar. Oh iyalah dengar. Jadi gimana rencananya? Yakin kamu dengar apa yang aku katakan? Tapi Brigita masih tampak kesal dan dia masih curiga. Maafkan aku Bi. Percuma juga melanjutkan berbohong. Wanita itu bisa lebih marah, bukan? Aku hanya kepikiran soal kakek. Kamu lihat kan apa yang aku lakukan pada wanita itu? Aku terpaksa melakukan itu semua. Tapi aku khawatir kalau kakek tahu. Dan dia mengadu luka-lukanya tadi. Kakekmu kan tidak mungkin tahu, sayang. Dia udah janji gak bakalan bilang. Di sini cuma ada kita aja. Kamu ini kasih alasan yang aneh-aneh aja sih. Alasan masuk akal dari Brigita. Kalau mereka tutup mulut, bagaimana Adi Wijaya bisa mendapatkan informasi yang terjadi di dalam apartemen Reiko? Tapi dia punya handphone kan? Reiko memang sedang tidak bisa konsentrasi. Jadi alasannya agak sedikit aneh-aneh dan tidak kuat. Ya, biarin aja. Kalau dia mau mengadu, aku pun bisa mengadu. Lagi pula kalau dia mau menyalahkanmu, kita pun juga bisa membalikannya. Dia tidak jujur. Sedangkan kamu mencintaiku tapi dipaksa menikah dengannya. Kalian dalam suasana yang sulit. Aku rasa itu tidak masalah lah. Kita hanya perlu sebut nama Waluyo itu depan kakekmu. Semua selesai. Andai dia tahu siapa Waluyo. Yang ada aku diincang kakek. Setelah menyebut namanya dan ponakan Waluyo menunjukkan luka yang kubuat tadi. Kenapa aku bisa melakukan itu? Rasa tak masuk akal bagi Reiko. Dia kesal pada dirinya sendiri. Kenapa tak sadar melukai seseorang seperti itu? Ayo cepat, jangan buang waktu. Kita harus cepat-cepat, sayang. Tapi apa yang bisa Reiko perbuat kalau sudah diingatkan jadwal mereka begini oleh kekasihnya? Bi, aku mau ke ruang kerja dulu. Ini kan masih hari Selasa. Kalau aku pergi begitu saja tanpa memberikan kabar pada papaku, nanti takutnya dia khawatir. Maksudku, pekerjaanku yang dikhawatirkan bukan aku. Maksudku, Kak, kamu beres dulu aja. Aku mau cek kerjaan. Sejam? Oh enggak, setengah jam juga cukup. Entah apakah memang Reiko benar-benar mau ke ruang kerjanya atau tidak. Tapi dia agak gelagapan dan ingin sekali keluar dari kamar itu. Itu bisa kamu kasih tahu papamu nanti kan sayang. Di jalan juga kita bisa mengirim pesan. Ayolah, jangan ditunda. Kita berangkat 3 jam lagi loh. Karena kamu gak bisa pakai jet pribadi kan? Nah, masuk akal lagi. Mereka memang naik pesawat komersil yang terjadwal. Apa Reiko bisa menunda pesawat berangkat? Ayo cepat. Dia dengan luka begitu, bisakah membersihkannya dalam 1/4 jam? Reiko kembali teringat dosa-dosanya yang membuatnya bergidik. Sayang, kamu pakai yang mana? Kok diam aja sih? Bukan memilih pakaian yang ingin digunakannya. Malah dari tadi Reiko hanya berdiri mematung, menatap lemari bajunya di walk-in closet. Masih bingung mau pakai mana?
casual atau formal. Ini kan urusan kerjaan. Tapi ke Bali kita bisa telat kalau kamu terus buang-buang waktu. Mandi dan siap-siap begini aja udah 1/4 jam lebih. Sini, biar aku pilihkan saja yang matching dengan bajuku. Syukurlah, aku memang sengaja memperlambat waktu. Tapi apa dia bisa membersihkannya? Apa cukup waktunya? Apa aku turun ya? Reiko memang tadi di kamar mandi juga seperti orang tak buru-buru. Hanya Brigita saja yang cerewet. Tapi dia memang seperti sedang banyak pikiran. Nah, yang ini aja. Ayo cepat, siap-siap. Nanti baju yang akan dibawa juga aku harus masukkan ke dalam koper. Kita harus cepat. Ya, Brita sendiri yang menjadi saksi sibuk. Reiko masih hanya mengurusi pakaiannya sendiri, memakai bajunya, dan sekarang masih dibayangi dengan semua rasa bersalahnya. Apalagi, bagaimana caranya dia bersihkan ini semua? Kepala Reiko berdenyut ketika dia menuruni tangga dan melihat lantai yang sudah berkilau. Kamu tahu kita beruntung. Kita ditawarin ini duluan, padahal sebetulnya Tommy sudah punya banyak sekali relasi yang ingin berinvestasi di sana. Hanya saja, kalau ini diberikan pada mereka, kita nggak bisa dapat keuntungan apapun. Malum saja, tender ini kan memang sudah hampir jadi milik mereka. Jadi, tinggal mengalahkan satu perusahaan lagi. Tommy bisa menang, dan pasti investor akan banyak sekali ingin membantunya. Kebayang nggak sih berapa keuntungannya? Itu proyek besar banget. Bayangin aja, ini kerjasama dengan Gerald Peterson loh. Keren gak sih? Brigita gemas dan antusias. Sekarang dia sedang mengoceh seperti ini begitu bersemangat. Tapi pikiran Reiko tidak sama sekali ke sana. Bahkan darahnya tadi banyak banget. Pas tadi aku mandi, buka baju, ternyata di lengan bajuku juga banyak darahnya. Dia gak apa-apa kan? Tapi gak mungkin gak apa-apa kalau kaki dan tangannya kena pecahan beling dan tangannya juga berdarah begitu banyak. Tapi gimana dia lakukan ini? Dapurnya juga bersih. Sepanjang menuruni tangga sampai netranya bisa menatap ke arah dapur, Reiko benar-benar kepikiran. Boro dia bisa konsen soal Tommy seperti yang tadi dikatakan oleh Brigita. Sayang, apa Bi? Baru juga pintu depan ditutup. Karena Reiko seperti zombie, Brigita yang tadi tidak sengaja menatapnya, tak berekspresi dengan semua celotehannya, langsung menggoyangkan tangan Reiko sambil memanggilnya. Kamu lagi mikirin apa sih? Dari tadi aku ngomongin tentang proyek kita, kok kayaknya kamu sibuk sendiri aja. Brigita memang tidak suka. Maafkan aku, banyak yang ada di dalam kepalaku. Mulai dari perusahaan kakekku, dan menghadapi papaku yang marah besar kemarin. Terus aku juga harus menyuapkan rapat dengan perusahaan suami sepupuku untuk proyek kedua dan ketiga dari tender Aurora Corporation. Dan aku rasa itu sudah membuat kepalaku penuh. Untung saja Reiko punya alasan, kalau tidak, Brigita pasti akan semakin mengomel padanya. Lagi pula Bi, bukannya proyek kita itu sudah banyak sekali ya di Bia. Memang kamu gak kepikiran ninggalin itu untuk ke Bali? Hari ini kamu gak ada jadwal? Hanya jadwal kecil-kecil. Aku minta dialihkan Senin depan semua. Lagi pula itu sesuatu yang nyata dan besar. Bi, tapi yang kecil itu sudah pasti uangnya. Dan kamu juga udah ngikat pelanggan. Berarti itu tanggung jawabmu kan? Maksudmu apa sih sayang? Saat masuk lift, Reiko mencoba konsentrasi dan bicara pada kekasihnya. Aku rasa, kalau kita mulai dari yang kecil-kecil ini dan terus melakukannya, akan buat nama kita juga melambung alami. Dan kita juga bisa mendapatkan pundi-pundi uang tanpa harus bekerja sama dengan Tommy. Itu, sayang, kamu ngomong apa sih? Ekor mata Brigita menatap tidak suka pada Reiko. Ada kekecewaan dari cara dia memandang. Maksudku, kita syukuri aja proyek kita sambil fokus besarin nama. Ya ampun, kenapa kedil banget sih pikiranmu? Brigita jadi bad mood. Semua proyek itu receh. Paling dari semua proyek kita hanya bisa menghasilkan antara 50 sampai 300 juta per proyek. Jadi kalaupun ada 20 proyek lebih yang bisa kita dapatkan, itu paling cuma 6 miliar setahun maksimum, belum gaji karyawan loh. Duit segitu cukup buat apa? Sentak Brigita tak puas. Tapi kalau kita investasi proyek yang ditawarkan Tommy, kita bisa dapat itu jutaan dolar.
Minimal itu 10 juta dolar juga sudah didapat. Ting. Ya, tapi kan modalnya dari mana, Bi? Saat penting lift terbuka, saat itulah Reiko bicara yang membuat Brigita sinis menatapnya. Kamu bilang kamu akan berusaha untuk carikan modalnya kan? Ini kesempatan kita loh. Gak mungkin kita sia-siain, dan kesempatan kayak gini gak mungkin ada 2 kali. Ayo keluar dulu. Reiko tidak enak ada orang yang sudah menunggu lift. Dia mendengar keributan di dalam. Aku sudah bilang padamu, ini bisa membuat kita jadi terkenal juga. Kita ambil proyek ini, dan nanti kita bisa dilihat oleh Gerald Peterson. Mungkin saja bisa dekat dengan Gerald. Ini pasti menguntungkan. Gerald, Reiko, dia itu super kaya dan super berpengaruh. Sudah marah sekali Brigita mendengar kalau sepertinya Reiko inginnya mereka tidak melakukan proyeknya. Lebih baik menyerah dan terus saja menjalankan apa yang memang mereka sedang kerjakan. Emosi Brigita meletup-letup. Ya sudahlah. Kita lihat dulu saja proyeknya nanti. Tak mau ambil pusing dan tak mau ribut lagi. Akhirnya Reiko memilih untuk cepat-cepat saja menuju ke mobil dan menaruh koper yang dari tadi ditentengnya. Sangat ringan karena mereka tidak membawa banyak barang. Hanya 1 buah baju ganti masing-masing. Dan kalau mereka memerlukan lagi, biasanya mereka milih untuk membeli saja di sana. Lagi pula laundry hanya 3 jam di hotel. Jadi memang tidak pernah mengambil pusing untuk membawa salin baju banyak-banyak. Kamu gak cuman pengen bikin aku senang datang ke sana, terus tahu-tahu kamu bilang kita gak jadi ngambil bisnis ini kan? Aku bilang kita akan pelajari dulu, Bi. Dan nanti aku lihat seberapa keuntungan bisnis itu untuk kita. Kamu gak percaya sama intuisi bisnisku? Lagi-lagi sebuah jawaban membuat Brigita melotot ketika Reiko memang sudah mengendarai mobil keluar dari parkiran basement. Dia langsung protes. Bi, bukan gak percaya, tapi aku ingin pelajari dulu. Pelajari itu bukan gak percaya. 2 kepala berpikir lebih baik daripada 1 kepala. Aku hanya ingin semua yang terbaik untuk kita, untuk masa depan kita. Itu namanya kamu gak percaya. Aku udah lihat dan udah pelajarin bisnis ini tuh menguntungkan banget buat kita. Apalagi, apa gak mikir kalau Sandra itu adalah orang yang sangat baik. Tanpa bantuannya kita gak mungkin bisa bikin perusahaan seperti sekarang. Dia loh yang promosikan semua bisnis kita sampai kita bisa meledak begini. Tawaran omset kecil-kecil itu. Tapi aku gak mau yang kecil-kecil. Aku tidak tahu kemana Sandra mempromosikan. Tapi selama membangun perusahaan itu, aku rasa dia belum pernah menyumbang satupun customer untuk kami. Semuanya aku yang cari dari kolega Adiwijaya. Reiko ingin protes. Bi, Reiko kembali menatap wanita di sampingnya saat lampu merah. Sudahlah, kalau kamu memang tidak mau menjalankan bisnis ini ya sudah, pulang saja kita. Aku akan kubur impianku dalam-dalam dan aku akan berusaha melupakan ini. Aku akan datang ke psikiater supaya dia bisa membantuku memberikan obat atau sesuatu yang bisa membuat aku tidak harus bermimpi lebih jauh lagi.